Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang record. Kalau yang lalu kita membahas tentang larik atau array, nah sekarang kita akan masuk ke record. Ini sama, referensinya itu dari Profesor Dr. Jogianto dengan judul Turbo Pascal. Jadi yang dikatakan sebagai record itu adalah tipe data terstruktur, di mana kalau misalnya kita membuat tipe suatu variabel itu sebagai record, maka dia dapat mengumpulkan beberapa item data yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Kalau larik, yang lalu kan kita memiliki tipe data yang sama, kita satukan, dia menjadi larik. Tapi kalau misalkan kita memiliki tipe data yang berbeda-beda, ingin kita satukan menjadi satu variabel, maka variabel tersebut kita buat dia sebagai record. Jadi di sini ada beberapa hal definisi yang harus kalian pahami. Yang pertama, setiap item data yang memiliki tipe berbeda itu kita sebut sebagai field. Dan record itu sendiri adalah kumpulan dari field. Sebagai contoh, misalkan di sini Ibu memiliki variabel langganan, di mana di dalam variabel langganan ini Ibu ingin menyimpan beberapa item lagi yang merupakan bagian dari langganan. Contohnya, untuk variabel langganan, Ibu ingin menyimpan data lain yaitu kode langganan dalam bentuk angka, kemudian nama langganan dalam bentuk string, alamat langganan juga string, dan besarnya piutang dalam bentuk angka. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kan di antara kode, nama, alamat, sama piutang ini dia berbeda-beda tipe datanya. Oleh sebab itu ini kita masukkan dia ke dalam satu kelompok yaitu kelompok langganan yang tipenya nanti adalah record. Dan masing-masing ini itu kita sebut sebagai field. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kalian ingin membuat program yang mempergunakan hal yang seperti ini, berarti kalian harus membuat record. Kemudian kalian harus membuat di dalam record itu terdiri dari itemnya apa saja atau fieldnya apa saja. Pendeklarasiannya itu seperti ini, ada dua cara ya, tapi yang satu mungkin dia lebih kompleks dibandingkan cara yang kedua. Yang pertama itu kita buat dulu tipenya. Jadi tipe langgan itu sebagai suatu tipe data yang dia merupakan record. Artinya dia akan terdiri dari beberapa item yang lain. Jadi item yang lain atau kita sebut sebagai field itu ada kode dengan tipe integer, nama dengan tipe string, alamat dengan tipe string, dan piutang dengan tipe real. Ingat, ini agak berbeda ya kalau kalian membuat tipe data record. Kalau kalian membuat tipe data record, maka harus diakhiri dengan n titik koma. Selanjutnya nanti variabel kita itu kita buat terpisah. Jadi variabelnya itu langganan, di mana tipe data dari variabel langganan kita sekarang itu adalah langgan. Artinya dia itu akan berisi item-item yang kita sebutkan di bagian tipe data. Atau kalian boleh juga langsung membuat variabel langganan dengan mengatakan bahwa tipe datanya itu record. Ini langsung seperti ini boleh. Jadi yang mana dibutuhkan itu kalian pakai boleh ya. Lalu di dalam tipe langganan yang record ini kita mempunyai field ataupun item-item kecil bagian dari langganan, yaitu kode dengan tipe integer, nama dengan tipe string, alamat dengan tipe string, dan piutang dengan tipe real. Jangan lupa tetap kalau record diakhiri dengan n titik koma. Lalu bagaimana cara kita memanggil variabel tersebut ke dalam program utama kita? Jadi cara memanggilnya itu kalian harus ingat ya, di sini itu dia tipe datanya itu record dan nama variabelnya itu langganan. Jadi langganan ini tuh punya fieldnya itu kode, nama, alamat, piutang. Kalau kalian mau panggil, kalian harus tuliskan nama variabelnya, titik, lalu nama fieldnya itu apa. Sebagai contoh di sini, langganan ini itu adalah nama variabel recordnya. Sedangkan nama fieldnya itu adalah nama. Jadi kalau kalian ingin mendeklarasikan variabel yang nama saja, jadi langganan dot nama titik 2 sama dengan Siti Utari Rahayu. Seperti ini caranya kira-kira. Jadi kalau misalkan ini Ibu tuliskan, yang langganan ini itu adalah variabel record dan nama ini itu adalah fieldnya apa.
Siti Utari Rahayu di sini itu adalah isi dari variabel kita yang langganan dot nama ini. Atau ketika kalian ingin meminta user memasukkan isi dari variabel tersebut, maka kalian memasukkannya ke memori si Pascal dengan mempergunakan deklarasi seperti ini. Jadi jangan lupa, kalau misalkan memang yang mau kalian isi itu adalah field-nya nama, maka karena nama itu bagian dari si langganan yang merupakan record, kalian harus buat nama recordnya terlebih dahulu, dot, baru nama field-nya itu apa. Selain itu, kalian juga bisa ya mempergunakan statement with. Kalau statement with ini, dia agak berbeda penggunaannya. Jadi sebagai contoh seperti ini, with, kalian buat di sini nama variabel yang bertipe record, lalu do. Jadi kalau kalian sudah buat seperti ini, nanti kalian nggak perlu lagi membuat caranya itu seperti ini. Dia langsung saja disebutkan. Sebagai contoh, begin harus diawali dengan begin dan harus diakhiri dengan end. Kalau kalian memakai sintak with dan do. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nama ini itu adalah nama dari field-nya. Nah, berbeda dia kan cara penulisannya. Kalau tanpa with di sini, kita harus buat nama record-nya apa, dot, baru nama field-nya. Tapi kalau kita sudah pakai with dan do, maka kita nggak usah lagi buat nama record-nya, karena nama record-nya itu sudah kita letakkan di atasnya itu. Nah, sehingga yang kita sebutkan itu hanya nama field-nya saja. Begitu juga ketika kalian meminta user memasukkan nilai, maka tidak perlu lagi ada kata langganan kalau sudah memakai with. Jadi tinggal read ln, baru ketik saja nama. Nah, ini sudah sama seperti yang di atas ini. Sekarang kita lihat contohnya itu seperti apa. Di sini kalau kalian perhatikan, ibu buat langsung ke dalam program. Misalkan ibu itu ingin membuat hitung, ada hitung, dia berupa record, di mana si hitung ini itu dia terdiri dari 3 item. Item yang pertama itu adalah jari-jari lingkaran. Item yang kedua itu adalah keliling dari lingkaran. Dan item yang ketiga itu adalah luas dari lingkaran. Nah, karena ibu memiliki suatu variabel yang terdiri dari 3 item, makanya ibu harus membuat variabel ini menjadi tipenya itu record. Dan masing-masing item ini kita sebut sebagai si field-nya yang berbeda-beda bisa nilainya. Contohnya kalau ibu mau buat jari-jarinya integer dan keliling dan luasnya itu real, itu bisa saja. Tapi dalam kasus ini kita semua buat sama ya, tipenya real, real, dan real. Jadi langsung saja ibu definisikan variabel ibu itu kan adalah hitung. Nah, hitung itu bertipenya record. Lalu record itu terdiri dari siapa aja itemnya? Ada jari-jari, tipenya real, keliling, tipenya real, dan luas, tipenya juga real. Ingat, karena di sini ibu mendeklarasikan si record, maka diakhiri dengan n titik koma. Selanjutnya di program utama itu kita buat begin clear screen. Nah, supaya gampang, ibu tidak mau ya membuat yang panjang, hitung dot jari-jari. Ini kan cukup panjang ya kalau misalnya kita tuliskan. Oleh sebab itu, ibu memakai prosedur with. With, kemudian langsung buat variabel yang bertipe record tadi apa? Hitung. Kalau kita memakai prosedur with, lalu sebutkan variabel yang bertipe record ini tadi, jangan lupa kita harus pakai do dan diawali begin, diakhiri dengan n titik koma. Selanjutnya di sini, di dalamnya inilah kita definisikan atau mulai memanipulasi variabel yang kita pakai sebagai si field tadi. Contohnya di sini Bu ingin meminta user memasukkan nilai dari jari-jari. Maka meskipun ini adalah field, tetapi karena ibu sudah memakai prosedur with, maka ibu tinggal menyampaikan saja atau mengetikkan jari-jari. Kalau ibu nggak pakai prosedur with, maka ibu harus membuat ini, hitung titik jari-jari. Tetapi karena sudah pakai with, maka itu tidak diperlukan. Selanjutnya sama ya, keliling, ini kan juga field-nya ya. Lalu luas, ini juga field-nya. Dan akhirnya ibu ingin dia menampilkan output berapa luas
dari lingkaran tersebut dan berapa keliling dari lingkaran. Ini kalau dieksekusi itu seperti ini jadinya. Jari-jari 4, lalu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ini karena Ibu tidak setting ya, makanya yang keluar adalah angkanya cukup panjang karena tidak disetting ini mau berapa. Ini kalau misalnya kalian mau setting bisa ini 4, kemudian 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi Bu, ini kan sama aja kayak program yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya kalau misalnya dalam program yang lebih besar. Intinya kalau kalian mau buat hal yang seperti ini, ada suatu variabel yang terdiri dari beberapa item dengan tipe yang berbeda, maka kalian harus buat dia sebagai record dan masing-masing itemnya itu kita sebut sebagai field. Oke, di video selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaannya ke program yang lebih besar.